apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat. Hari ini Pak Mul mau bicara tentang rumus Pitagoras dan triple Pitagoras. Ini ada satu pasangan triple Pitagoras yang seringkali digunakan dan ini merupakan dasar. Ini angka-angka dasar yang sering muncul di soal-soal. Mengapa? Karena angka-angka ini yang masih memungkinkan untuk digambar, ya. Yang pertama kita lihat rumus Pitagoras secara umum seperti ini. Ini bukan hal yang baru ini ya. Ini bisa kita temukan di mana saja. Lalu persoalannya adalah ketika kita menemukan sebuah angka pada soal, mampukah kita menyelesaikan dengan cepat? Seperti contoh seperti di bawah ini ya. Ketika kita melihat angka-angka 6, 8 lalu sisi miringnya berapa, di mata kita ini masih sangatlah mudah. Kita tinggal gunakan konsep Pitagoras ini, selesai. Lalu kita lihat nomor 2. Begitu dengan angka yang mulai meninggi, yang lebih besar maksudnya, tentu kita akan punya beban ekstra untuk menghitung dengan menggunakan rumus Pitagoras. Lalu ketika kita ingin mengerjakannya dengan cepat, dengan triple, ini juga pasti akan ada kesulitan. Bagaimana ini dilakukan dengan cepat? Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Dan hari ini Pak Mul hanya akan bicara tentang angka-angka dasar ini saja. Mengapa? Karena sebetulnya Pitagoras itu ada pasangan-pasangan lain yang nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Misalkan seperti yang begini ya, ada M sama dengan S kuadrat dikurangi 1/2. Jadi ini adalah konsep untuk menentukan triple Pitagoras, di mana nanti angka-angkanya yang ada di sini bisa ditentukan dengan konsep ini, atau akan ada angka lain yang angkanya itu ekstrim. Ekstrim maksudnya adalah satunya kecil, kemudian angka yang lain besar, yang akan sulit atau tidak memungkinkan untuk digambar dalam kertas ya. Maka hari ini kita hanya akan bicara tentang bilangan yang sederhana saja, ya. Langkah pertama yang harus kita pahami adalah, saya berikan contoh dulu. Nah, seperti ini. Supaya kita nanti akan bisa lebih cepat untuk mengerjakannya ya. Contoh, anggap saja pasangan triple Pitagoras yang baru tersedia 2 bilangan ini termuat dalam sebuah segitiga, entah yang manapun sebagai sisi miringnya dan sebagai sisi tegak, 2 sisi tegak yang lain. Kita tidak melihat itu, kita hanya akan melihat satu bilangan yang akan menjadi triple Pitagorasnya itu berapa dan akan kita dapat dari mana ya. Itu saja. Oke, kita akan coba hitung seperti ini ya, supaya ini kelihatan. Jadi yang pertama, kita sebetulnya di sini hanya akan bicara tentang FPB ya. FPB itu singkatannya adalah faktor persekutuan terbesar. Secara simpel, FPB ini kita akan katakan sebagai pembagi terbesar ya, pembagi terbesar dari bilangan yang dimaksud. Ada berapa bilangan yang dimaksud? Kebetulan kita di sini hanya akan ada 2 bilangan ya. Contoh 60 dengan 68. Berapakah FPB-nya? Kita sudah tidak perlu menggunakan yang seperti ini, 60 dan seterusnya dibagi 2, 30 dan seterusnya. Ini kita coba tinggalkan ya. Kita tinggalkan ini karena ini akan memakan waktu yang lama. Kita coba dengan cara yang simple. Ketika ada angka 60 dan 68, kita coba bagi dengan 60
ini pasti tidak mampu ya, ini tidak bisa. Terus kemudian turunkan, dibagi 30, ini juga tidak bisa. Lagi, turun lagi, dibagi 15, ini tidak bisa ya. Jadi maksudnya adalah kita mencari faktor dari 60 ini berapa saja, mulai dari yang paling atas ya. Maksudnya dia 60 ini faktornya adalah 60, 30, 15 ya. Terus kemudian 4, 2, ngurut ya. Ini 60, 12. Oke. Terus kemudian 5, 4, 2 ya. Nah, kita urutkan. Kita bagi 60, 68-nya pasti tidak mau. Terus bagi lagi 15 tidak mau, 12 tidak mau, 5 tidak mau, 4 oke. Berarti dibagi 4. 4 maka kita akan dapat angka 15, 17. Lalu kita tinggal melihat 15, 17 pasangannya adalah 8. Tadi ini kita dapatnya dibagi dengan 4 ya. Berarti 8 juga dikali dengan 4. Maka ketemulah pasangannya adalah 32. Oke. Kemudian nomor 2 atau nomor soal berikutnya ya. 52, 48. Oke. Kita bagi dengan angka, ambil yang paling kecil, 48. Ini kita bagi dengan 48, ini pasti tidak mau ya. Lalu kita bagi lagi, turun 24 nggak mau, 12 48 ya, 12 tidak mau, dan seterusnya sampai dia mendapatkan angka sehingga ketika dibagi itu ada di sini. Karena di sini ada tulisannya dan kelipatannya adalah angka ini itu akan merupakan kelipatan ini. Hanya kita tidak perlu menghafal kelipatannya ya. Kita cukup menghafal ini saja. Ini wajib dihafal. Jadi kelipatannya tidak usah. Oke. Jadi kembali ke FBB, membagi terbesar. Kalau misalkan kamu cukup kebingungan, Pak boleh nggak kalau dimulai dari bawah? Oh boleh. Dimulai dari bawah boleh. Kita mulai dari angka 2. Ketika dibagi 2, 24, kemudian ini 26. Belum ada ya. Kita coba dengan dibagi 4. 12, terus kemudian 13. 12, 13. Oh ada, berarti ini tadi dibagi dengan 4. Ini 13. Kemudian 12. Pasangannya adalah 5. 5 dikali dengan 4. Ketemu di angka 20 ya. Jadi pasangan segitiganya ini memungkinkan gambarnya seperti ini. 52, 48. Ini berapa? Seperti itu ya. Ini jawabannya adalah 20. Begitu. Oke. Lalu 28 dan 100. Bebas sih, kita akan mulai dari atas atau mulai dari bawah, yang menurut kamu paling ringan ya. Misalkan kita mau coba bagi dengan saya coba dengan mulai dari atas ya. Misalkan dibagi 28, tidak mau ya. Kemudian dibagi dengan 14. Oke, juga tidak mau ini ya, 100-nya nggak mau. Lalu dibagi dengan 7, tidak mau ya. Kemudian dibagi dengan 4. Kembali lagi dibagi dengan 4. Ini hanya kebetulan angka-angka ini ya. Dibagi 47, kemudian 25. Pasangannya 24. Karena dibagi 4, 24-nya dikali 4. Yaitu 96. Oke. Terus 60 dan 32. Kita coba dibagi dari bawah. Boleh. Dibagi 2, 30 mau ya. Naik lagi. Maukah dibagi 3? Tidak. Maukah dibagi 4? Mau. Mungkin nggak dibagi 8? Ini yang tidak mau. Berarti dibagi 4. Oh. Ini kebetulan angkanya kok ya sama ya. Bagi 4 berarti ini 15,
Kemudian ini 8. Lalu satu lagi adalah 17. Oke. Ya, ini ya. Jadi 17-nya dikali dengan 4. 68. Nah, begitu. Kemudian kita lihat ke soal. Nih, misalkan ketemu dengan angka 6, 8, 10. Ini pasti angka ini sangat mudah ketemu, begitu melihat langsung bisa dihitung ya. Ini dibagi 2 saja. Dibagi 2 dapat 3, dibagi 2 dapatnya 4 ya. Oke. 3, 4, 5. 5 kali 2. Jadi sama dengan 10. Ini jawabannya. Oke. Lalu 72 dengan 75. Kita coba bagi dengan berapa? 2, ganjil tidak mau. Dibagi 3, 24, 25. Kita punya pasangan 24, 25. Berarti satu lagi adalah 7. Kita bagi berapa tadi? 3 ya. Berarti 7 dikali 3. Ini 21. Oke. Gampang ya. Kemudian yang terakhir 45, 51. Kita bagi 2 tidak mau karena ini ganjil. Kita bagi 3, 15, 17. 15, 17. Satu lagi adalah 8. Dikali 3 karena tadi kita mendapatkannya dibagi 3. Berarti 8 kali 3. 24. Ya. Begitu dan seterusnya. Utamanya adalah bukan tentang cara menghafal ini, karena untuk menghafal ini adalah sesuatu yang mudah, tapi bagaimana kita menemukan angka-angka FPB-nya ya, dari FPB-nya ini supaya kita akan mendapatkan angka dari bilangan-bilangan dasar dari triple Pythagoras ini. Ya. Ketika kita mampu untuk menemukan ini dengan cepat, maka ketika kita melihat soal-soal yang berbentuk segitiga dan kita diminta untuk melengkapinya, maka kita tidak butuh waktu yang lama dan tidak harus membebani pikiran, karena kita punya tip dan trik yang kita kuasai dengan tepat dan benar. Oke. Begitu saja untuk rumus Pythagoras dan triple Pythagoras. Semoga bisa dipahami dan kita akan lanjutkan ke materi yang lain. Sampai jumpa.